Sudah live kah? Oke. Siap. Bentar lu. Oke, mantap sudah ya suaranya. Sudah, tajap apa lagi sudah. Ya, interaktif aja jadi interaktif aja ya sambil tanya-tanya lah ya, misalnya aku ada kan menjelaskan secara gamblang ini kan. Tampar. Iya, sudah. Sip. Langsung. Langsung. Mantap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di live streaming FB di program Kopitama, yaitu Jati Diri Pemuda Muslim. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan sehingga bisa menyaksikan live streaming FB Kopitama. Tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat, juga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi atau pembahasan kita terkait kodo dan kodar. Nah, kemarin sudah disampaikan berbagai macam istilah dan kisah kenapa kodo dan kodar ini bisa ada, yang telah disampaikan sebelumnya oleh Kak Ari. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan mendengarkan penjelasan lebih mendetail dan lebih mendasar oleh Kak Rijal, sehingga nanti teman-teman tidak bingung nih. Sementara kemarin kan masih setengah perjalanan, ibaratnya itu kita penjelasannya masih setengah perjalanan, dan insya Allah di malam hari ini akan lebih diperjelas oleh Kak Rijal, mungkin dari segi contoh, atau bisa juga dari sejarah, dan berbagai aspek-aspek yang mencakup area yang kita kuasai dan yang tidak kita kuasai. Nah, untuk teman-teman, sebelum kita mulai, saya mengingatkan untuk bisa menyaksikan terus live streaming FB Kopitama di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20:10 sampai dengan selesai. Dan di hari Sabtu, insya Allah di hari Sabtu itu ada program baru, yaitu Remaja Harus Melek Fikih. Nah, itu program baru Kopitama yang insya Allah di hari Sabtu nanti tuh sudah masuk ke episode kedua. Nah, jangan lupa untuk teman-teman juga untuk menyaksikan link untuk menyaksikan di YouTube kami ya. Setelah sudah nonton di YouTube, jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga bunyikan loncengnya. Nah, bisa juga untuk teman-teman untuk mengetahui segala aktivitas Kopitama, bisa langsung klik Instagram Kopitama DMDI. Nah, untuk mempersingkat waktu dan mempercepat Kak Rijal menjelaskan materi kodo dan kodar, mungkin kita langsung persilakan aja ke Kak Rijal untuk menyampaikan materi yang sudah beliau siapkan. Insya Allah
jauh-jauh hari dan sudah diramu sedemikian mudahnya agar teman-teman tuh bisa memahami dengan gampang nih. Insya Allah bisa. Intinya kalau mau gampang kita bisa ikhlas dulu menerima. Minimal kosongkan gelas dulu nih, ya. Oke, Ya, langsung betul. saya persilakan untuk Kak Rijal menyampaikan materi. Ya, terima kasih Kak Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Nah, kemarin kan sudah ada beberapa yang diulas oleh Kak Ari tentang pembahasan masalah koda dan kodar ini ya. Eh, nah ini perlu kita ketahui juga kan. Jadi koda dan kodar ini termasuk bagian dari rukun iman ya. Tepatnya rukun iman yang keenam. Jadi wajib bagi kita untuk mengimaninya. Sebagaimana yang sudah di materi-materi sebelumnya Kak Rizal sampaikan bahwa kita tidak beriman kepada salah satunya ya sudah bisa dibilang kafir ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita mengimani meyakini sesuatu itu kalau kita tidak tahu maknanya kan. Nah gitu. Jadi di sini Kak Rizal akan mencoba menjelaskan secara ya mungkin simpel lah ya yang mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian. Apa sih makna dari kodok? Apa sih makna dari kodar itu? Terus bagaimana kita menyikapinya gitu loh. Nah, sebelum Kak Rizal mulai tentang pembahasan apa maknanya kodar dan kodar, mungkin ini ada Kak Rizal ada sedikit pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari Kak Rizal ini mungkin dari teman-teman di sini setiap teman-teman jawabannya berbeda ya. Nah, Kak Rizal coba tanya dari Bang Sandy nih, Kak Sandy gimana jawabannya ya? Halo Kak Sandy Halo, masih on halo, ya? halo, halo. Iya. Ini Kak Rizal ada pertanyaan nih seputar kodar dan kodar. Ini jawabannya pasti berbeda-beda setiap orang ya. Ya, Ini langsung aja ditanya ya. Nah, oh saya jadi menurut ditanya Kak nih. Sandy nih, iya, ini seputar kodar dan kodar. Jadi pertanyaannya simpel tapi jawabannya rumit. Oh Kalau gitu ya. kalau Kak Rizal bilang ya. Ya, Nah, silakan, silakan, ya silakan. menurut menurut Kak Sandy ini manusia itu dipaksa nggak sih untuk melakukan sesuatu itu melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan maupun baik atau buruk gitu loh. Apa atau mungkin manusia itu dikasih kebebasan untuk memilih gitu loh. Dipaksa untuk melakukan sesuatu baik atau buruk ya. Atau kita sebenarnya punya kehendak bebas, bisa bebas memilih lah. Menurut Kak Sandy jawabannya gimana? Loh, kalau saya sih jawabnya ya bebas terserah saya dong, karena kan apa yang saya miliki di dalam tubuh saya atau diri saya itu adalah kepemilikan saya sejatinya. Tidak ada campur tangan orang lain. Bahkan mungkin kalau orang tua saya nyuruh, seandainya tidak ada dalil untuk mentaati orang tua, ya saya suka-suka saya. Saya mau melakukan apa, terus Oke. melakukan perbuatan apa, yaitu tergantung saya. Resiko itu mendapat dosa maupun pahala, yaitu berarti kan tanggung jawab diri saya sebagai manusia. Gitu. Oke, benar. Jawaban Kak Sandy ini istilahnya relatif lebih kepada apa yang mau dilakukan tapi tergantung dari misalnya nih setiap manusia itu kan punya kehendak bebas ya. Nah, tergantung manusia itu mau menggunakan kehendak bebas tuh mau menggunakan kehendak bebas tapi tunduk pada syariat Allah atau tidak kan seperti itu ya Bang Cindy ya. Iya, betul. Mm-mm. Oke, kalau gitu nah Pertanyaan lagi nih. oke lah. Nah kan? Nah, ini Oh, sudah itu satu pertanyaan simpel aja Kak Sandy. Itu oh iya, jawabannya iya. agak rumit ya. Iya. Soalnya di antara satu pertanyaan itu keduanya menjebak. Kalau apa? Misalnya teman-teman di sini milih jawaban yang aku dipaksa nih melakukan sesuatu. Aku dipaksa nih untuk membunuh. Nah, ini jatuh-jatuhnya nanti ke paham Jabariyah ya kan? Mm-mm. Atau satunya lagi saya nih apa melakukan sesuatu karena kehendak saya sendiri. Jadi Allah tuh nggak tahu apa-apa. Nah, jatuh-jatuhnya ke Mutazila kayak gitu loh Kak Sandy. Nah, itu dasar pembahasan kenapa sih kok ada apa pembahasan masalah kode dan kode ini padahal dulu di zaman Rasul belum ada kan seperti kasih yang ditanyakan sama Bang Ari waktu lalu hari Senin lalu. Nah, jadi pertama-tama Rizal akan menjelaskan asal mula munculnya istilah kode dan kodar itu yaitu di akhir abad kedua yaitu itu eh, pada masa kekhalifahan Islamiyah
Umar bin Khattab. Nah, jadi pada masa kekuasaan Umar bin Khattab itu Islam tuh sangat banyak menyebar luas ke daerah Persia, ke pokoknya luas banget lah ya. Sudah menaklukkan ya banyak. Kalau Jazirah Arab sendiri itu sudah ditaklukkan sudah waktu itu. Terus keluar sampai akhirnya di suatu saat bertemu dengan filsafat-filsafat Yunani. Nah, jadi Islam ketemu dengan filsafat Yunani inilah. Jadi para para pemikir eh, itu yaitu memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Makanya jadinya muncul tadi itu fahamnya yang pertama, faham Qadariyah atau yang biasa orang bilang itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau dibahasakan simpelnya aja ya, itu faham yang kita itu menuhankan akal. Jadi akal ini segalanya. Akal manusia ini tidak terbatas. Kalau kita bisa memikirkan apapun, bahkan yang di luar akal pikiran kita, sesuatu yang gaib bisa dipikirkan. Itu faham Mu'tazilah, faham yang menuhankan akal. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa faham Mu'tazilah ini berpendapat manusia itu mempunyai kehendak, irodah, kekuatan atau kekuasaan kudroh dan kebebasan huriyah untuk melakukan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan ya. Jadi dia menganggap dirinya itu saya melakukan sesuatu ini, saya makan, saya minum, itu kehendak saya. Tuhan tidak tahu apa-apa tentang ini gitu loh. Nah, gitu. Jadi dia menganggap Tuhan itu menciptakan manusia plek udah gitu aja tanpa menciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi manusia melakukan apapun itu semuanya full total diserahkan kepada manusia sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan gitu ya. Itu yang pertama tentang faham Mu'tazilah. Nah, yang kedua itu faham Jabariyah atau bisa disebut dengan faham apa ini? Jahmiyah. Jahmiyah. Soalnya kenapa bisa disebut faham Jabari atau faham Jahmiyah? Jadi di sini faham Jabari ini pertama kali dipelopori oleh orang yang pertama mempeloporinya adalah namanya Jahmu bin Sofyan. Makanya ada istilah lain selain faham Jabari itu adalah faham Jahmiyah ya. Nah, di sini Jahmu bin Sofyan berkata bahwa kita ini diciptakan oleh Allah beserta segala perbuatan kita. Jadi kita tidak mempunyai kebebasan untuk memilih perbuatan kita. Jadi Allah tuh menciptakan manusia plek seperbuatan-perbuatannya. Jadi misalnya ini contohnya nih ya. Kan misalnya ada orang saya sudah mau mencuri nih, saya mencuri. Ya ini kan karena Allah sudah menetapkan saya untuk mencuri. Nah, ini faham Jabari ini. Jadi dia mempasrah apa yang bisa dibahasanya itu mempasrahkan segala sesuatu itu sudah Allah yang ngatur lah. Mau aku mencuri, mau aku melakukan kejahatan, keburukan, kebaikan itu semua sudah Allah atur sudah. Jadi dosa dipusing-pusingkan lagi gitu loh. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, nah jadi kalau kita pikir dari faham Jabariyah ini, nah kalau dari faham Jabariyah ini kita mikir loh, kalau manusia itu diciptakan beserta segala perbuatannya, jadi buat apa kita beramal, ya kan? Jadi kayak di mana letak amal dan dosa kita untuk melakukan perbuatan sesuatu? Terus di mana letak kehendak bebas kita? Apakah kalau kita disebut di faham Jabar ini berarti kita tidak ada beda dong dengan malaikat. Kalau malaikat itu Allah menetapkan memberi perintah kepada malaikat plek itu langsung nurut, nggak ada nolak, nggak kayak manusia bisa menolak. Allah suruh sholat masih bisa meninggalkan, Allah suruh puasa masih bisa meninggalkan itu ya. Itulah bedanya manusia dengan malaikat. Kita diberi Allah kehendak bebas atau bahasa kerennya itu free will. Kalau bahasa Arab itu kasab ikhtiari. Ya, biar teman-teman mungkin sekedar tahu ya. Terus, nah ini ada lagi satu faham. Nah, insya Allah ini yang insya Allah yang fahamnya yang ya lebih masuk akal ya, yaitu faham Asy'ariyah atau yang lagi di zaman sekarang itu bisa kita sebut Ahlus Sunnah. Nah, jadi faham Asy'ariyah ini atau yang kalangan Ahlus Sunnah ini menyebut bahwa
kita manusia itu ada apa, diberi Allah, diciptakan Allah, diberikan kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, dan paham Asy'ari ini meyakini bahwa Allah itu menentukan, tapi menentukan apa, batas batas atau koder ya, yang kemarin Kak Ari sudah jelaskan, itu koder, batasan segala sesuatu. Tapi itu ilmu Allah, kita tidak tahu ilmu Allah itu. Nah jadi perlu kita garis bawahi bahwa ya, bahwasanya kalau kita membahas soal koder dan koder ini, perlu kita garis bawahi eh, amal perbuatan manusia dan ilmu Allah itu tidak saling berkaitan, tidak berhubungan. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita membahas soal kodo dan kodar ini itu menyambungkan keduanya gitu loh ya. Ilmu Allah ya ilmu Allah. Jadi simpelnya gini lah ya, gampang lah ya. Gampangnya ilmunya Allah itu ya, kita ulumul kitab ya, Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis eh, semua takdir, semua takdir lah, semua takdir ciptaannya Allah, dunia semua manusia ya. Jadi itu ilmunya Allah ya. Jadi ini ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Suatu saat Rasul itu duduk-duduk nih sama sahabat, terus eh, Rasul memberitahu kepada sahabat ini kan. Jadi Rasul bersabda seperti ini, setiap kalian yang bernyawa sudah ditetapkan tempatnya di jannah, surga, dan jahanam, neraka. Nah terus sahabat kaget, lalu bertanya, loh ya Rasul, kalau memang demikian, terus apa gunanya kita beramal? Nah ini dia nih. Terus Rasul menjawab, apakah tidak lebih baik bagi kalian untuk bertawakal kepada takdir? Beliau menjawab, jangan, tetaplah beramal. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah jalan yang ditentukan baginya. Jadi Rasul di sini memberi istilahnya kisi-kisi lah ya, petunjuk bahwasanya jadi orang-orang yang sudah tertulis namanya di kitab Lauhul Mahfuz itu ya, kita kan manusia nggak akan ada yang tahu gitu loh. Jadi Rasul cuma memberi kisi-kisi ciri-ciri penghuni surga itu yang melakukan amalan-amalan surga. Ciri-ciri penghuni neraka itu adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan neraka, dosa ya. Nah jadi seperti itu. Terus, nah dari makna-makna tadi ya itu tentang faham yang sudah tadi Kerja sebutkan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan nih, mana ya, yang mana sih yang harus kita bagaimana sih cara kita mengimani koder ini ya? Bagaimana kita menyikapinya gitu loh. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan yang tadi Kak Rizal awal tanyakan kepada Kak Sandy itu tentang permasalahan itu, apa manusia itu dipaksa untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau diberi kebebasan memilih ya. Nah, disitulah baru kita bisa menyimpulkan. Jadi kita bisa tarik istilahnya gimana ya, simpulkan, kita uraikan aja ya, hakikat perbuatan manusia itu seperti apa sih, apa aja yang manusia perbuat dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia gitu loh. Nah jadi ini kembali lagi ke pembahasan Kak yang sebelumnya. Kalau kita membahas tentang kejadian-kejadian yang menimpa seluruh manusia dan hakikat perbuatan manusia, bisa kita dapati bahwa ada dua, yaitu pertama, perbuatan yang berada di bawah kontrol manusia itu timbulnya karena kita bisa ngontrol, itu atas free will kita, atas keinginan kita sendiri gitu loh. Nah itu area yang kita kuasai ya. Yang kedua adalah perbuatan yang berada di luar kontrol manusia, berada di luar keinginan kita. Nah pada bagian ini itu kita di luar kemampuan, di luar kehendak. Jadi kita dipaksa nerima. Misalnya contohnya ya seperti yang ambil contohnya Kak Ari sama Bang Cindy aja kemarin deh, yang naik motor nih. Naik motor, saya sudah persiapan mau ke Samarinda, sudah lengkap lah ya peralatannya, pakai helm, full face, safety-nya pokoknya keselamatan diutamakan. Pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai sepatu. Jalannya pelan ya kan istilahnya, jalannya cari
yang aman lah ya, nggak kebut-kebutan. Nah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya bisa selamat sampai ke Samarinda. Tapi di tengah perjalanan, sudah pelan ini, nggak ngebut ini, sudah safety pula, ditabrak oleh truk. Nah, itulah yang dinamakan tadi itu ya, area yang kita tidak kuasai gitu loh. Kita sudah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa selamat capai tujuan tadi di Samarinda, tapi kita ditimpa oleh eh, sesuatu yang berada di luar kekuasaan kita ya. Entah itu dari mana gitu kan. Nah, jadi sampai situ sudah mengerti teman-temannya. Habis itu lanjutannya. Nah, jadi itu tadi. Nah, jadi kali jalan ini skip di bagian pertengahan ya biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi pengertian kodo itu sendiri adalah kodo itu kalau artinya Indonesia itu adalah keputusan. Jadi kalau bisa kita artikan, maknai, kalau kita jabarkan arti kodo itu sendiri adalah segala perbuatan dan kejadian yang berada di luar kontrol manusia. Itu yang dinamakan kodo gitu. Sebab Allah lah yang mengkodoknya, memutuskannya gitu. Terlepas apakah hal itu menjadi kebaikan, kodo yang baik, atau keburukan, kodo yang buruk gitu. Yang jelas tadi kodo itu yang baik atau yang buruk itu bukan menimpa kita karena adanya itu tadi ya, kan banyak nih apalagi terutama di Indonesia nih ya. Jadi jangan kita kait-kaitkan kode Allah, ketentuan Allah itu dengan sesuatu yang misalnya nih contohnya ada yang namanya hari baik. Oh, ada yang namanya hari sial, nomor sial, tanggal sial, atau apapun itulah ya, mitos-mitos yang berkembang di Indonesia. Kak Sandy bisa dengar enggak? Bisa. Mungkin bisa Masih jelas suaranya. masih bisa masih bisa kasih komentar tentang ini. Jadi menurut Kak Sandy kodo keputusan Allah, ketentuan Allah itu berhubungan gak sih, misalnya contoh dikait-kaitkan dengan aku nanti nikahnya tanggal segini aja soalnya ini hari baik ini gitu loh. Ya kan? Ada juga yang pokoknya penetapan-penetapan kayak mitos-mitos gitu kan banyak berkembang di Indonesia gitu loh. Nah, Menurut itu Kak Sandy gimana? menarik ya. Nah, Kalau kita iya kan? eh, kalau kita lihat kan sebenarnya Rasul dan para sahabat itu tidak pernah menceritakan hari baik terkecuali memang hari raya bagi umat muslim sendiri. Nah, contohnya kalau kita nggak ada Hmm, hari raya besar, bisa misalnya hari Jumat. Nah, itu memang dijadikan waktu-waktu yang memang hari-hari yang mustajab. Nah, tapi kalau terkait tadi iya. dibilang Kak Rijal itu ada, kalau nikah harus tanggal sekian, terus kalau beli Hmm, motor itu nggak boleh tanggal sekian, pindah rumah itu harus tanggal sekian. Bahasa betul. kalau dalam Hmm. apa tradisi orang Cina itu namanya Feng Shui. Jadi kalau mau melakukan suatu aktivitas Oke. harus ngelihat Feng Shui. Nah, kalau di Islam sendiri Hmm. itu tidak ada batasan-batasan suatu yang baik maupun yang buruk. Insya Allah segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia itu berupa kebaikan karena tidak ada sedikit pun niatan Allah, bahkan Allah mengharapkan dirinya sendiri untuk berbuat jahat atau berbuat zolim kepada hambanya. Jadi kalau ada teman-teman nih yang paling sering kan itu karena ngikutin adat istiadat ya, tradisi. Jadi Benar, benar. ketika mau pindah rumah hitung Jumat Pegi, Kliwon apa gitu, Nah, terus ganjil genap. primbon, Nah, primbon. ya, primbon Hmm, bahasanya. Nah, itu sebenarnya tidak ada. betul. Karena kalau di Islam tadi yang dijelaskan Nah, oleh Kak Rijal, segala sesuatu yang bukan di area yang kita kuasai, maupun itu baik atau buruk, itu Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Ya kan? hmm, Misalnya karena kecelakaan tadi, Allah tidak akan minta pertanggungjawaban kejadian kamu kecelakaan itu. Nah, betul. kalau bisa dibilang, ya kita nggak usah mikirin area yang memang Allah itu sudah tidak memberi kuasa kepada kita. Mungkin kita bisa fokus bagaimana kita memperhatikan area yang kita kuasai. Tadi misalnya tanggal nih ya, misalnya saya mau pindah nih, Hmm, pindah rumah. Itu sebenarnya kan area yang saya kuasai. Terkait betul, nanti memilih. ketika saya mau pindah itu ada badai, terus tiba-tiba rumahnya kebakaran sebelum saya pindah, itu terlepas dari kuasa saya. Tapi memilih Betul, waktu Bang. untuk pindah itu adalah kuasa saya. Jadi kalau justru saya nanti ketika saya mengikuti adat istiadat dan tradisi itu justru menyelisihi apa-apa yang telah Allah perintahkan. Karena saya percaya Nah, kepada itu sihir, dia. tahayul dan Betul. sebagainya. Nah, itu Kak Rijal kalau Nah, dari saya.
Jadi yang dijelaskan Kak Sandy di sini tadi itu bisa-bisa itu jatuh-jatuhnya ke syirik syirik Ya, tipis-tipis lah ya, sirik syirik-syirik kecil. tipis-tipis. Nah itu loh. Tapi yang bahaya itu justru yang tipis-tipis Kak Rijal. Kalau yang Nah besar itu itu kan dia. jelas kelihatan. Yang tipis-tipis ini yang nggak Betul. tahu, nggak sadar, Heeh. sedikit aja, sedikit aja, sedikit Mm-mm, aja, tahu-tahu betul. sudah menggunung. Mm-mm. Kalau Kak Rizal bilang, Kak Rizal pernah dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu bilang, kok kan kalau di depan itu ada sumur tua yang besar, nggak mungkin kita langsung nyemplung ke dalamnya ya kan. Nah, kebanyakan kita terjatuh tuh di kerikil-kerikil yang kecil. Nah, itu dia itu. Itu tuh yang bahaya tuh, yang tipis-tipis, yang kecil-kecil itu ya. Betul. Lama-lama menggerus iman kita, jatuh-jatuhnya kepada kesyirikan Ya. gitu. Jadi ini salah satu poin juga yang dapat kita ambil. Jadi jangan kita mengkaitkan kode Allah, keputusan Allah dengan sesuatu yang syirikan tadi ya. Itu nggak boleh, itu nggak ada hubungannya. Jadi sesuatu yang menimpa kita baik, misalnya kita dapat rezeki hari ini, banyak banget dapat rezeki, wah ini pasti hari baik. Nah jangan seperti itu sudah ketentuan Allah. Misalnya ada lagi yang lain, misalnya ketentuan buruk, ya Allah hari ini aku pergi kerja, jalan di jalan kena lubang terus, banku bocor, jatuh ditabrak orang. Hari Nah sial. ini hari sialku ini. Jangan seperti itu. Nah gitu ya, itu sudah ketentuan Allah, kode Allah untuk manusia, maupun itu baik atau buruk. Ya insya Allah itu akan apa ya, kalau buat manusia itu Allah itu pasti memberikan yang terbaik buat manusia, itu yang harus kita yakini ya. Oke, oke, Nah, oke. Tapi nah jadi Kak Rijal, tapi lanjutannya mohon maaf, ya ya sebelum dilanjut nih. Tadi kan memang ada area yang tidak iya. kita kuasai ya. Nah, Hmm, yang pengen saya tanya gini Kak Rijal. Bagaimana ketika iya. orang, contohnya misal terlahir sebagai orang yang memiliki kekurangan pada dirinya, misalnya tangannya kurang. Nah, yang pengen saya Hmm. tanyakan, apakah tangannya itu ketika dia tidak memiliki tangan anggota tubuh, apakah itu sesuatu yang dia kuasai atau tidak nih? Terus dengan Nah itu cara-caranya nih gimana? Misalnya itu memang sesuatu yang memang tidak bisa kita kuasai. Nah, cara kiat-kiatnya seperti apa? oke. Teman-teman ini harus seperti apa nih? Menerima ketetapan Iya biar Allah itu yang memang diberikan kita, menjadikan diri kita kurang. Nah, kadang teman-teman kan kalau kita bisa lihat sih Kak Rijal, kan ada orang yang tiba-tiba merasa, aku ini kok dikasih kayak gini ya, sudah kakiku minder ya lain bukan pintar. Misalnya dia cacat, mohon maaf ya, minder cacat. minder minder minder. Ya minder, terus dia cacat nih, dikasih di Hmm. cacat, terus ketika dia cacat dia ngomong aku kok dilahirkan sama Allah seperti ini. Nah, yang saya pengen tanyakan adalah bagaimana sih teman-teman menyikapi hal tersebut bagi dirinya sendiri, apa yang harus dia lakukan agar apa yang kekurangan dia dapat ini justru tidak menjadikan dia hamba yang kupur nikmat gitu loh Kak Rijal. Hmm. Oke. Nah itu ini akan Karejal jelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Ini Kak, baru mau Karejal jelaskan, Kak Oh, Sandy sudah tanya. Oke, iya. langsung. Mm-mm. Jadi dari tadi ya, area yang kita kuasai dan area yang kita tidak kuasai itu, perbuatan kejadian-kejadian itu tuh terbagi lagi menjadi dua, Kak Sandy. Yang pertama, jenis perbuatan dan kejadian-kejadian ini itu ditentukan oleh nizam wujud, mohon maaf, nizam wujud, atau dalam tanda kurung sunatullah sebab akibat ya, peraturan alami itu sudah tek, Allah ngasih seperti itu, mentok sudah dikasih seperti itu. Misalnya nih ya, misal contoh, dia dilahirkan dari ibu dari bentuk bentuk dan fisik tertentu. Misalnya ibunya orang Afrika, dia lahirnya hitam. Misalnya ibu dan ayahnya normal-normal saja, anaknya cacat tanpa misalnya mohon maaf, kurangan tangan atau matanya buta sebelah atau buta dua-duanya seperti itu ya. Jadi perbuatan atau kejadian yang pertama ini tuh sudah ditentukan oleh Allah ya, sunatullah sudah. Jadi kita terikat dengan itu dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban akan hal ini ya. Salah salah satu contohnya juga gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu adalah salah satu sunatullah, nizam wujudnya Allah yang sudah dia ada di dunia ini. Jadi kita tidak bisa merubahnya gitu loh. Ya. Nah, itu tadi
yang menyangkut dengan pertanyaan Kak Sandy tadi ya, yang anak yang lahir cacat tadi ya. Ya. Itu salah satu kejadian yang di luar kontrol manusia, dan itu sudah ditentukan oleh Allah, sunatullah, sudah ditentukan gitu loh, nizam wujudnya sama Allah, gitu. Kamu terlahir seperti ini gitu loh. Nah, jadi itu kembali lagi kepada orangnya ya, mensyukuri apa tidak nikmat Allah, jangan sampai kufur ya, kufur nikmat. Jadi segala sesuatu yang Allah tentukan itu pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Gimana menurut si Sandy ya kan? Betul, Ada hikmahnya, iya enggak? betul. Nah, misal nih, Rasul pernah bilang kepada sahabat ini bahwasanya orang-orang miskin itu nanti di akhirat hisapnya sebentar aja loh, ringan hisapnya. Orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang banyak hartanya itu hisapnya lama itu timbangannya. Nah, jadi orang berburu-buru jadi miskin, dan di zaman sekarang ini justru orang-orang yang terlahir, nah kenapa orang tua aku miskin? Aku mau berangkat ke misalnya contohnya, aku mau berangkat ke sekolah atau berangkat kerja aja apa naik angkot, nah, naik motor. Nah, itu mengeluh, termasuk salah satu kufur nikmat juga ya, itu ya. Oke, Nah, oke. jadi jangan pernah menyesali, jangan pernah mengeluh akan apa yang Allah berikan kepada kita, maupun itu dalam bentuk wujud, harta, apapun itu ya. Itu semua untuk kebaikan kita, insya Allah ya. Ya, itu sudah terjawab ya, insya Allah kesin dia ya. Alhamdulillah, jelas. Mm-mm. Nah, ini ada lagi, tadi itu yang pertama, area yang tidak kita kuasai, dan itu sudah ditentukan oleh Allah, sunatullah ya. Yang kedua ada lagi Kak Sandy. Yang kedua adalah kejadian yang tidak ditentukan oleh sunatullah. Namun kejadian ini tidak ditentukan oleh Allah, cuma ini tetap di luar kekuasaan kita. Contoh kayak tadi Kak Rizal bilang, naik motor ke Samarinda sudah pakai segala hal untuk keselamatan diri, cuma tetap jatuh ya gitu. Itu kan bukan sunatullah ya, cuma itu menimpa kepada diri kita, dan kita itu tidak bisa mengontrol. Itu tadi sekilas Diulang. ya. Kayaknya Mungkin diulang, Kak Rijal. Kayaknya tadi putus videonya Kak Rijal. oh putus Iya, ya. yang terakhir tadi itu. Yang iya yang tadi, yang pertama tadi kan sudah ya, yang tentang pertanyaan Kak Sandy, terus Kak Rizal jelaskan tentang itu adalah perbuatan atau kejadian di luar kontrol area manusia, di luar area yang kita kuasai, dan itu ditentukan oleh Allah atau yang bisa disebut sunnatullah ya kan, itu tadi. Ada lagi yang satunya, yaitu kejadian yang tetap berada di luar kuasa kita, tapi itu tidak berhubungan dengan sunatullah. Contoh kayak tadi Karijal bilang, Karijal mau pergi ke Samarinda, sudah pakai pakaian lengkap nih, sudah pakai safety, pokoknya insya Allah dengan usaha daya upayaku ini, ikhtiarku ini, aku bisa sampai dengan selamat sampai Samarinda. Tapi tahu-tahu di tengah jalan ditabrak truk atau jatuh gimana ya, itu salah satu perbuatan atau kejadian yang kita tidak kuasai, dan itu bukan sunatullah, ketetapan Allah yang tadi itu ya, sunatullah tadi ya, nizam wujud. Oke. Mungkin pembahasan tentang kodo sampai situ. Ini sekarang kita lanjut ke pembahasan kodar ya. Makna kodo sudah jelas tadi ya. Jadi kodo itu adalah segala perbuatan dan kejadian yang berada di luar kontrol manusia ya. Kalau disingkat kode Allah, keputusan Allah, ketentuan Allah, udah gitu aja ya. Itu kita tidak kita kuasai, di luar kontrol kita, di luar area kekuasaan kita. Oke, gitu ya. Lanjutannya ini makna kodar. Kodar di sini sendiri bermakna adalah seluruh khasiat yang diciptakan oleh Allah, baik yang terdapat pada benda atau yang terdapat pada manusia. Nah, jadi segala hal ya. Contohnya kayak yang pertama Kak Ari jelaskan di hari Senin itu, khasiat api membakar, panas. Jadi Allah sudah menentukan khasiat batasan pada api itu, gitu ya. Terus banyak ya, air misalnya kan, gitu kan. Wujudnya seperti itu, cair. Apa? Kalau Bisa di diminum. apa ya, air tuh minum. Air itu maksudnya menyesuaikan bentuknya dengan wadah yang ditempatinya kan, itu semua sifat, semua karakteristik, semua khasiat benda-benda itu sudah Allah tentukan, termasuk nih ya, termasuk yang ada pada diri manusia.
Apa itu goriza ya kan? Ini sudah pernah dijelaskan di edisi keberapa ini goriza ini ya. Ayo, siapa yang Jadi jelaskan ayo? gori Kak Agus Randi ya kan? Oh, potensi dasar manusia. Nah, betul. Nah, jadi khasiat pada manusia itu sendiri, gorizah kita di itu ya, kita lapar itu kan, lapar. Kalau melihat lawan pasangan ada kecenderungan, itu sudah ditetapkan juga khasiatnya oleh Allah. Tinggal kita bagaimana caranya menyikapi kodar itu sendiri, khasiat itu sendiri. Sebab perlu kita garis bawahi bahwasanya kodar ini, khasiat ini tidak juga ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Sebab khasiat-khasiat itu cuma batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, tinggal kita yang melakukan amalan itu baik apa buruk. Contoh, gorizatun nau, naluri untuk apa? Berkasih sayang yang bahasa India. Ya, Ya betul. kan? Nah, itu sudah Allah tentukan nih. Kita sudah dikasih Allah khasiat itu gorizatun nau untuk menyukai perempuan. Tinggal kitanya aja bagaimana menyikapinya. Mau lewat yang baik atau yang buruk, ya kan? Yang baik langsung pernikahan secara Islami, yang buruk pacaran, kan gitu aja dah, ya kan? Ya, mohon maaf. Gampang. Kemarin Kak Ari bahas ini juga. Ini kok masalah nikah, kasihan yang jomblo ini. Kemarin Kak Ari masalah jodoh Oh juga. enggak, Ini jodoh lagi nih. ini ini sih ini dia. Ini ya. Jadi Kak Rizal mau tekankan di sini bahwasanya kodar khasiat pada suatu benda atau pada diri manusia itu sudah Allah tentukan dan itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Sebab perbuatan manusia itu sendiri dimintai pertanggungjawaban. Jadi manusia sendiri yang menggunakan khasiat-khasiat itu untuk apa, baik atau buruk. Dah, tinggal dipilih jalannya mana, ada gitu aja dah, Oke, gampangnya ya kan. oke, Mm-mm. siap. 86. Ya. Mm-mm. Terus apa lagi ya? Sebentar. Nah, jadi mungkin langsung ke kesimpulannya aja ya, Bang Ya, Cindy ya. bisa kesimpulan? Kesimpulannya, kesimpulannya seperti ini. Jadi perbuatan, kejadian apapun yang berada di luar kontrol, yang kita tidak kuasai atau yang kita kuasai sesuai dengan keinginan kita, itu datangnya dari Allah. Mau baik, mau buruk ya. Dan semua khasiat pada benda-benda, gorizah, semua kebutuhan jasmani itu datangnya dari Allah. Ya, untuk itu kita harus mengimaninya. Ya, sebentar ke sini. Nah, ini mati. Oh iya. Nah, jadi itu tadi ya. Itu yang bisa kita maknai. Jadi kita menggunakan istilahnya kita diberi akal ya kan untuk salah satu kita cara beriman kan dengan menggunakan akal guys India. Ya, Tapi metode kita berpikir. perlu juga punya kita juga perlu mempunyai batasan tertentu untuk memaknai kodar-kodar terus kita mengimaninya gitu loh. Sampai tadi yang kerja jelaskan. Jadi kesimpulannya itu sesuatu yang kita inginkan, kita kehendaki, ataupun sesuatu yang di luar kekuasaan kita ya, itu tadi ya, di luar kekuasaan kita itu kita wajib kita imani gitu. Itu harus takdir baik buruknya datang dari Allah itu kita wajib mengimaninya gitu loh. Oke. Okay. Nah, perlu kita garis bawahi juga bahwasanya setiap amal yang kita lakukan itu akan dihisap oleh Allah ya. Jadi Eh, jadi jangan berpikir bahwa itu sudah diatur oleh Allah segala perbuatan karena kita kan dikasih kehendak bebas untuk melakukan sesuatu ya. Nah, di sini Karjal mau membacakan satu ayat nih Oke. mengenai itu tadi amal manusia yang akan dihisap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Artinya setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Surat Al-Mudassir ayat 38. Terus ada lagi satu ayat yang berhubungan dengan koda dan kodar itu. Yang mana ya? Yang tar. Gua ada ya. Nah, catatannya lupa berarti. Ini bukan lupa di sini nggak tertulis, memang sengaja Kak Rizal nggak tulis ayatnya karena sudah hafal, cuma artinya
artinya yang kurang kurang hafal. Di surat Ar-Rod ayat 11, innallaha yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya enggak hafal nih ya Bos India. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, Surah berapa jadi tadi? kalau Ar-Ra'd? teman ayat 11 Wih, mantap. itu satu ayat yang berhubungan dengan qadar dan qadar ya. Ya mungkin itu aja Bang Cindy, pembahasan singkat tapi ya insya Allah lah mudah dimengerti ya teman-teman ya Ya, tentang kalau udah mengerti, iman qadar dan qadar. kalau udah mengerti Langsung ya aja ke berarti rumah. ya langsung ke rumah atau gabung bersama teman-teman Kopi Tama. Jadi biar tambah paham. Iya. Jadi Mm-mm. bisa langsung kursus intens kepada teman-teman Kopi Tama. Nanti bisa dijelaskan langsung sama Kak Betul. Rijal. Oke, Mantap. alhamdulillah ya, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Kak Rijal cukup memperjelas pertemuan kita yang pertama di pembahasan oleh Kak Ari ya, kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya. Dan ini cukup menarik ternyata. Ternyata manusia itu tidak dilahirkan, diciptakan sepaket dengan perbuatannya. Nah, jadi kalau saya sih ngambil kesimpulannya simple. Kalian itu tidak usah memikirkan area-area atau sesuatu yang memang itu bukan kuasa kita. Tadi kan Kak Rijal sudah jelaskan tuh, area yang dikuasai dan area yang tidak dikuasai. Jadi jangan terfokus kepada apa-apa yang bukan kuasa kita. Contohnya misalnya gini, pekerjaan. Kita job desk-nya adalah sebagai office boy. Ya nggak usah ngurusin ke pekerjaannya direktur, ya kan? Atau kerjaan satpam, ngatur-ngatur satpam. Kita Mantap. fokus kepada pekerjaan kita sendiri, memaksimalkan apa yang kita mampu. Kalaupun itu sudah semaksimal kita, maka serahkan semuanya kepada Allah. Tugas kita itu cuma cukup berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Sisanya biarkan Allah yang bekerja. Nah, jadi kalau mau baik hidupnya, tadi yang disampaikan Kak Rijal, orang yang ingin masuk surga pasti melakukan amalan-amalan surga. Sebaliknya, orang yang condong kepada amalan-amalan neraka pasti akan masuk neraka. Jadi teman-teman, kalau ingin menjadi orang yang paham tentang Islam, maka lahap, bahasanya lahap lagi. Pelajari Al-Quran. Dari juz 1 sampai juz 30 itu kan sudah dijelaskan. Aturan-aturan manusia untuk hidup itu seperti apa. Terus menjalani hidup itu seperti apa. Bermuamalah seperti apa. Bergaul seperti apa. Nah itu yang di Al-Quran itu sebagiannya adalah ayat-ayat yang memang area yang bisa kita kuasai. Yang bisa kita lakukan. Tidak ada di ayat Al-Quran itu justru terkait kegiatan atau perbuatan yang tidak kita kuasai. Jadi insya Allah kalau teman-teman mempelajari Al-Quran itu secara menyeluruh atau totalitas, maka segala perbuatan kita itu akan bisa terjaga. Insya Allah akan terjaga. Tapi tetap yang perlu digarisbawahi lagi adalah bagaimana kita menjaga diri kita, kita harus punya namanya kelompok. Nah ini yang paling penting. Kayak Kak Rijal tadi bilang masalah qada dan qadar. Kalau kita serap untuk diri kita sendiri mungkin baik ya. Kita tahu aktivitas mana yang harus kita lakukan, ini bernilai pahala atau tidak. Tapi kan alangkah tidak baiknya jika kita mengetahui ilmunya, terus kita tidak menyampaikan kepada orang di sekitar kita. Nah, tadi contohnya naik motor. Kak Rijal mengalami kecelakaan. Ternyata kecelakaannya itu karena kegagalan teknis motornya. Kalau Kak Rijal paham, terus dia ngelihat orang, ngelihat motor itu ada kejanggalan, pasti Kak Rijal kan ngasih tahu nih. Nah, tujuannya adalah agar orang yang pengendara ini tidak mengalami kejadian seperti Kak Rijal. Nah, begitu pula dengan qada dan qadar. Qada dan qadar tadi sudah dipanjang lebar dan insya Allah itu sangat membuka wawasan kita ya. Jadi jangan sampai kita ngapain kita beribadah? Toh Allah sudah menulis nama saya kok di surga. Tahu dari mana? Itu di Terus tahu Lauhul dari Mahfuz. tahu dari mana? Nah, Tahu dari mana? Pernah lihat nggak? Nah, terus emang sudah pernah lihat Lauhul Mahfuz? Oh, nah karena itu ternyata dia memahami, loh iyalah, kan manusia itu diciptakan sepaket dengan perbuatannya. Nah, tadi kan ada dua, itu kan ada tiga kan, Jabariyah, Mu'tazilah sama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tadi yang kalau saya tanya dari ketiga itu maka yang mendekati hampir sempurna adalah Ahlussunnah wal Jamaah ya, Kak Rijal ya.
betul Asyariah, faham Asyariah atau Aswaja tadi Al-Sunnah wal Jamaah. Betul. Nah, itulah yang benar. Jadi jangan langsung saklek atau langsung ngunci. Bahwa saya diciptakan oleh Allah plus perbuatannya. Jadi saya maling ini sudah memang Allah suruh. Nah, itu jangan juga begitu ya kan? Jadi malah malah aneh gitu loh. Makanya di zaman Iya. Rasul dan para sahabat pembahasan qada dan qadar ini memang tidak ada pernah dibahas karena memang sahabat itu sudah Mm. meyakini samina wa ta'na ketika Rasul mengatakan kamu harus melaksanakan ini, maka sahabat-sahabat itu langsung mengerjakan. Tidak ada pertanyaan, ya Rasul, emang Allah sudah menentukan kalau saya harus berbuat seperti ini? Tidak ada. Nah, tugas kita di zaman yang penuh fitnah ini itu lebih berat ternyata. Bagaimana Betul, betul. pembahasan-pembahasan Kopi Tama sebelumnya tentang awal yang kita bongkar adalah 3 pertanyaan besar. Nah, itu penting. Setelah tahu asal kita dari mana, tujuan kita untuk apa, terus akan kemana kita setelah mati, itu baru kita bisa memahami jati diri kita sebagai pemuda muslim. Nah, dilengkapi dengan koda dan kodar ini. Kita kan di posisi yang kedua ya, untuk apa kita hidup di dunia. Nah, itu mencakup perbuatan koda dan Betul. kodar. Di mana perbuatan kita di dunia ini ada area yang kita kuasai dan yang tidak kita kuasai. Betul. Bagaimana harus tahu dan bagaimana kita menjalaninya, maka harus banyak-banyak membaca atau memahamkan diri akan tentang ilmu Islam. Nah, jangan sampai kita bablas. Jadi kayak kemarin cerita tentang apa hakim dan pencuri, karena si pencuri meyakini Allah itu menyuruh dia mencuri karena perbuatannya sudah komplit dengan dirinya. Ya si hakim juga tinggal ngomong kayak gitu, saya menghukum kamu karena memang Allah sudah memerintahkan. Nggak ketemu-ketemu kan akhirnya gitu loh. Nah, Bingung sudah. itulah. Jadi pembahasan malam hari ini insya Allah cukup menambah wawasan termasuk diri saya sendiri untuk menambah atau memperkuat lagi ingatan saya akan kode dan kodar ini lagi. Karena kita ketahui kalau kita belajar di SD, SMP, sampai SMK, itu tidak ada pembahasan sedetail ini. Saya yakin. Dan kalau teman-teman mau membuktikan, silahkan cari pembahasan yang telah dijelaskan oleh Kak Ari dan Kak Rijal di buku pelajaran. Itu tidak akan ada sedetail ini. Nah, jadi Iya, bagaimana soalnya dulu kita sekolah juga enggak ada betul ini. data? Kami cuma mengimani Iya, aja kode dan kodar, baik iya. maupun buruk. Terus pertanyaannya apa kodar-kodar itu ya? Nggak Wah, ada. itu udah tahu juga itu. Nggak tahu Apa? juga Iman sampai apa? sekarang. Iman kepada Akhirnya di oh. pertemuan malam hari ini kita bisa lebih tahu gitu loh. Saya bersyukur bisa Hmm, tahu lebih detail tentang kode dan kodar. Jadi bukan hanya harus mengimani, tapi harus menjaga perilaku dan perbuatan saya di kehidupan dunia. Nah, insya Allah itu betul. jelas ya. Seharusnya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pengen merasa ini memang penting dan harus memang terus dipelajari ilmu Islam ini, maka kita Kopi Tama siap nih membimbing teman-teman. Bukan membimbing ya. Kalau bahasanya membimbing itu kita seolah-olah menjadi guru bagi mereka. Jadi bukan membimbing tapi bersama-sama bergandengan tangan, sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu tentang ilmu Islam. Karena kita pun di sini bukan sebagai ustadz, bukan sebagai dosen, bukan sebagai Hmm. dokter atau apapun ahli Sama-sama ahli belajar ya agama, Kasin dia. ya ahli agama, ustadz, ulama, tidak. Kita pun di sini sebagai apa pelajar pelajar yang Betul, ingin betul. terus Sama belajar belajar. tentang luasnya ilmu Islam. Karena saya ingat perkataan Ustadz Umar Miftah bahwa ilmu Islam itu luas, hati manusialah yang sempit. Jadi kalau kita Betul. terpatuk atau apa ya bahasanya tuh terpojok sih, terapa ya, apa gitu lah, terkotak dengan salah satu ajaran. Nah, itu bisa jadi hati kita terlalu sempit. Padahal ilmu Islam itu luas. Jadi saya selaku host di sini, ya kan, host host Siap, dari siap. Kopi Tama dan teman-teman Kopi Tama lainnya mengundang teman-teman nih untuk bergabung dan mengikuti setiap aktivitas kegiatan Kopi Tama. Bisa jadi bukan hanya nanti di kegiatan online, tapi di offline. Ini kan kita online. Kalau teman-teman nanti ada waktu luang terus pengen belajar nih cara menyampaikan di publik atau di media sosial, monggo. Nah, tapi syaratnya harus gabung dulu bersama Kopi Tama. Gabungnya gampang kok. Kita nggak perlu harta ya. Harta banyak nggak perlu ya. Enggak. Harta banyak Daftar nggak perlu pakai ya. uang enggak. Tampang nggak perlu Enggak. ya. Wajah fisik nggak perlu ya.
Pokoknya fun lah kalau di kopi pertama, apalagi kalau ada MMA, bah, udahlah Nah, enak. Wow. kalau kemarin tuh disampaikan yang penting adalah giroh Islamnya itu ada. Ingin belajar Islamnya itu ada. Hmm. Monggo kita sama-sama belajar Islam, monggo kita saling saling merangkul satu sama lain, monggo kita saling menguatkan satu sama lain agar karena Islam ini bukan milik Kopitama sendiri atau komunitas lainnya. Betul. Islam itu milik seluruh umat manusia. Baik Betul. sekalipun dia bukan non-muslim karena Islam itu sebagai agama yang sempurna, ya kan? Rahmatan lil alamin. Nah, jadi saya menghimbau nih, mengajak teman-teman untuk gabung di Kopitama bukan hanya sebagai pengikut, tapi bisa menjadi seorang yang menggerakkan Kopitama itu sendiri. Nah, karena kita ketahui eh, tujuan dari live ini kan tidak mungkin nih. Kita tidak mungkin live ini cuma hanya ingin live. Memang salah satunya adalah tujuan kita menyampaikan materi atau menyampaikan syiar-syiar Islam. Tapi tujuannya adalah kita ingin mengajak teman-teman gabung di komunitas Kopitama, yaitu komunitas pemuda Islam cinta masjid. Bagaimana tujuan kita kalau kita kegiatan offline, kita mendatangi masjid-masjid yang kita bisa lihat itu lebih kurang baik kondisinya, kita bersihkan. Jadi kalau teman-teman karena bisa dibilang pemuda masjid itu istimewa gitu loh. Hatinya yang terpaut oleh masjid itu orang yang istimewa lah. Makanya semoga salah satu dari 7 golongan yang nanti di akhirat akan dinaungi oleh Allah dan tidak ada naungan kecuali itu dari Allah, itu salah satunya. Tuh, Masya Pemuda Allah, kan? yang hatinya terpaut kepada masjid. Nah, makanya Kopitama semoga aja dengan live streaming ini teman-teman yang di luar sana yang ingin tahu tentang Islam, belajar tentang Islam, sok atuh kita sama-sama nih belajar. Mari kita sama-sama mensiarkan Islam ini agar Islam ini makin terang benderang dan semakin jelas di permukaan seluruh dunia lah pokoknya. Mungkin itu aja ya dari Kak Rizal. Ada tambahan lagi sebelum saya tutup? Mungkin Kak Rizal kasih quote aja kali ya. Quote of the day. Oke, quote of the day. Ya. Ini berhubungan dengan kodar ya. Oke. Hari yang kita kuasai tadi. Hari yang kita kuasai, kita kendaki, kita ingin. Jadi hari kemarin tuh adalah masa lalu. Kita tidak mungkin bisa mencapainya. Ya kan? Tidak bisa kita ulang lagi gitu loh. Tidak bisa kita ulang. Nah, di hari besok belum tahu kita mau ngapain. Belum tentu kita masih hidup apa enggak, ya kan? Oh iya. Ya. Sip. Itu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Esok, betul. Dan hari ini, sekarang, detik ini, jam ini, sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang kita miliki, gunakanlah waktu yang berharga yang kita miliki sekarang ini untuk melakukan amal-amal yang baik, mempelajari agama Islam, ya. Itu aja. Itu quote-nya Bang Cindy. Masya Allah. Kak Rizal Kak Rizal Teguh. Ini bukan program sebelah ya. Ini program Kopitama ya. Jati diri pemuda muslim. Jadi bukan, tidak ada sangkut paut dengan program sebelah ya. Insya Allah program kita menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan berusaha untuk terus belajar bagi diri kita sendiri. Karena sesuatu yang kita sampaikan itu bisa jadi bukan menegur teman-teman yang sedang menyaksikan, tapi menegur diri kita sendiri yang justru banyak melalaikan segala aktivitas yang kita ucapkan. Karena ingat Allah pernah bersabda, tapi saya lupa ayatnya, justru Allah itu akan lebih mengazab, lebih keras orang yang justru cuma bisa menyampaikan amar ma'ruf, tapi justru dia tidak mengerjakannya. Jadi penduduk neraka akan bertanya kepada dia, kenapa kamu masuk neraka juga? Ya, karena saya menyampaikan amar ma'ruf, tapi saya tidak mengerjakan, justru saya melanggarnya. Nah, itu hukumannya lebih berat. Nah, insya Allah apa yang kita sampaikan, teman-teman Kopitama sampaikan adalah bukan untuk menggurui atau menjadi orang yang memberi nasihat kepada teman-teman, tapi justru sebaliknya, itu sebagai tamparan, sebagai pengingat, dan sebagai teguran bagi diri kita sendiri bahwa kita ini, apa yang kita sampaikan, justru itu sebaiknya kita laksanakan dulu. Dan itu menjadi modal untuk diri kita selalu memperbaiki diri. Nah, karena Islam itu kalau tidak diulang-ulang, tidak disampaikan ulang-ulang, justru akan hilang. Nah, oke. Itu aja mungkin dari Kak Rizal tadi, quote-nya sudah mantap ya. Jadi maksimalkan hari ini yang itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan, di mana kekuasaan itu ada di tangan kita, tapi ingat
aturan Allah yang membatasi semuanya itu. Jangan sampai kita menabrak Betul. semua larangannya Allah yang dijelaskan, yaitu adalah syariat atau ketetapan hukum dari Allah, itu jangan sampai kita tabrak. Kita boleh semangat untuk hidup, tapi tidak boleh menabrak segala aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena wujud dari Mantap. ketakwaan adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang mungkin terjadi sepanjang live streaming FB ini. Mohon maaf, itu mungkin datangnya dari kami berdua ya, karena kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak didengar dan yang terucap dari kedua mulut kita atau lisan kita, baik sengaja maupun yang tidak disengaja, agar live streaming kita ini menjadi barokah, berpahala bagi diri kita. Dan teman-teman juga memaafkan kekhilafan yang terjadi pada kami berdua. Nah, itu aja. Mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk terus menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Dan di hari Sabtu, insya Allah di pukul 9 pagi itu akan ada kegiatan atau program remaja melek fikih edisi kedua nih. Sudah edisi kedua ya. Insya Allah besok akan live streaming FB Kopi Tama lagi. Jadi jangan terus lelah untuk menyaksikan live streaming. Insya Allah Allah catat sebagai amal ibadah kita semua ya. Karena yang disampaikan yang benar. Jangan sampai kita fokus melihat sesuatu yang live itu berbau kemaksiatan, tapi enggan untuk menyaksikan yang live justru itu membawa kita atau menghantarkan kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja mungkin dari saya ya. Semoga yang telah disampaikan oleh Kak Rijal menjadi nilai pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal jariah, Amin. dan teman-teman yang menyaksikan menjadi saksi bahwa kami Kopi Tama terus berusaha dan terus belajar untuk mensiarkan agama Islam. Itu aja. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi besok di program baru kita ya. Jangan Melek lupa fikih. untuk menyaksikan ya. Remaja harus melek fikih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi My wabarakatuh. Masjid. My adventure. Terima kasih Kak Rijal atas waktunya. Oke, sip sama.